Memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-62, Kejaksaan Negeri Nganjuk melakukan kegiatan sosial berupa penyelamatan lingkungan. Terima kasih. Yang tanam duduk. Yaitu penanaman pohon jenis fikus di lahan hutan konservasi fikus di Sungai Plawon, Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Kejaksaan bekerja sama dengan komunitas pecinta sejarah Nganjuk atau Kota Sejuk, Dinas Perhutani KPH Nganjuk, Komunitas Fikus Nasional Kediri, Komunitas Gus Durian Nganjuk, dan masyarakat sekitar hutan. Sedikitnya ada 400 bibit batang pohon fikus jenis ringin ditanam di kanan kiri bantaran Sungai Plawon. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nopi Tenopiroso menyampaikan, sengaja menanam tanaman jenis fikus karena karakter tanaman ini memiliki daya produksi sumber air dan oksigen sangat tinggi. Sehingga apabila ditanam di sepanjang sumber mata air, dengan cepat menghasilkan sumber untuk kebutuhan air warga sekitar. Nopi berharap masyarakat Nganjuk untuk peduli menanam dan menjaga alam agar tetap lestari. Hari ini kami bersama-sama dengan komunitas Kota Sejuk dan teman-teman Fikus berada di sumber mata air Plawon, Desa Ngadiboyo, Rejoso, dalam rangka untuk melakukan penghijauan. Dalam hal ini adalah penanaman fikus, tanaman fikus. Ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Hari Bakti Adiaksa yang ke-62. Selain kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan internal, maka kami juga ikut dalam pelestarian hutan. Ya, karena kita tahu bersama bahwa tanaman fikus merupakan salah satu tanaman yang berguna untuk peresapan air. Dan mengingat juga sekarang tanaman fikus itu sudah mulai langka, maka kita berusaha supaya di sumber mata air Plawon ini dan di sekitarnya ini bisa ditanami sehingga bisa menampung kandungan air. Pada kaitan dengan Hari Bakti Adiaksa ke-62 ini kami menghimbau kepada masyarakat, mari bersama-sama untuk kita menjaga kelestarian hutan, menjaga kelestarian alam kita, supaya nanti ini akan berguna buat kita sekarang ini maupun nanti buat anak cucu kita. Administrator Perhutani KPH Nganjuk Wahyu Dwi Hatmonjo menyampaikan, area hutan di dalamnya terdapat sumber mata air dan aliran sungai layak menjadi hutan konservasi. Dengan demikian, bagi siapa saja dilarang untuk menebang dengan dalih apapun. Tidak hanya di Plawon yang ditetapkan sebagai hutan konservasi, di lahan perhutani KPH Nganjuk yang lain juga masih banyak ditemukan hutan konservasi karena di dalamnya terdapat sumber air dan aliran sungai.
Matur nuwun Pak Sugadi. Ini Sumber Plawon dan sekitarnya ini sebenarnya masuk hutan produksi. Tapi regulasinya kalau untuk mata air, kemudian untuk sungai itu ada pembatasan. Jadi kalau mata air itu radiusnya 200 meter. Kalau sungai itu 50 meter. Di seputaran itu hutannya harus dijaga, ditanami silahkan, tapi nek ditebang tidak boleh, tidak diperbolehkan. Begitu juga untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan yang lain yang sudah termasuk KPS itu tadi yang saya sampaikan. KPS itu kawasan perlindungan setempat, itu tidak boleh dilakukan kegiatan eksploitasi. Ditanami tidak masalah, tapi kalau eksploitasi ditebang, diolah, itu tidak boleh. Nah, ini Sumber Plawon ini kan tidak pernah kering sepanjang tahun. Makanya kita terima kasih sekali ada kelompok Fikus yang mau melestarikan, LMDH dalam hal ini dan Kepala Desa Ngatiboyo ikut mendukung pelestarian KPS Sumber Plawon. Apakah perhutani tidak rugi Pak? Karena dari awal sebagai hutan produksi kemudian menjadi hutan konservasi. Tidak rugi, insya Allah. Dari tempat yang lain yang tidak ada sungai, tidak ada mata air, lah itu kita kembangkan eksploitasi untuk pendapatan negara bisa. Tapi kalau sudah sumber mata air, sungai, itu memang kami tunduk sama regulasi, tidak boleh dilakukan kegiatan apapun kecuali penanaman. Kira-kira luasannya berapa Pak? Luasannya Sumber Plawon ini ya cukup luas juga, mungkin 5 hektar ada jaraknya. Jadi diameternya itu ya, itu yang nggak boleh diapa-apakan di seputaran Sumber Plawon sama sungainya. Untuk pengamanannya nanti kami sudah mengundang dari pihak perencanaan, ini ditetapkan batasnya, sudah ditentukan batas-batasnya. Jadi di luar itu boleh dilakukan kegiatan pengelolaan hutan ya, tapi kalau di dalam itu ya pengelolaannya hanya ditanami atau disulami. Yang kegiatan hari ini kan sebenarnya kita sulami dengan jenis-jenis fikus yang sudah ada ya, sementara kan hanya tanaman jati, ada tanaman anakan sono keling, kemudian ada jenis-jenis tadi katanya loa. Ternyata jenis loa itu ya memang saya sendiri baru tahu, oh ini tuh yang ternyata loa itu. Nah ini apa namanya, kita perkaya supaya semakin banyak keanekaragamannya. Syukur-syukur nanti pada saat awal musim penghujan kita lakukan lagi kegiatan seperti ini. Kalau memang nanti berkeinginan ya mungkin bisa, cuman kalau sesuai regulasi tadi ya itulah. Dan saya kira juga 5 hektar itu sudah cukup luas. Kami tidak hanya di Sumber Plawon Pak, di mana-mana, mungkin di wilayah lain kalau sudah berupa mata air, berupa sungai, kita batasi. Contoh Watu Gandul nih, Watu Gandul yang di daerah Ngeluyu itu juga kemarin barusan kita rapatkan dengan masyarakat, itu penanganan lebih lanjut bagaimana. Ternyata mereka berkeinginan itu dijadikan areal wisata. Monggo, kalau sudah wisata berarti harus kita perbanyak penanaman di sana. Agus Marlin, anggota komunitas pecinta sejarah Nganjuk atau Kota Sejuk, memilih tanaman fikus karena lebih aman dari praktik illegal logging. Sehingga kondisi tanaman lebih aman dan tidak dicuri orang. Agus Marlin memilih Sungai Plawon karena menurut keterangan orang-orang terdahulu sempat mengeluarkan sumber yang besar. Airnya bisa untuk kebutuhan sehari-hari dan mengairi lahan pertanian. Sehingga dia bersama warga sekitar hutan berusaha untuk menanami kembali agar sumber airnya mengalir. Ya begini ya Bapak, karena kita sebagai relawan lingkungan memilih sumber mata air Plawon karena dulu sumber
mata air Plawon itu bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik makan, minum atau yang lainnya. Kenapa memilih tanaman ficus, Mas? Karena kita rasa dengan ficus dengan vegetasi yang ficus yang selain banyak jenis ragamnya, rata-rata vegetasi ficus itu untuk pemeliharaan sumber mata air itu sangat bagus karena dalam penyerapan air dari air hujan untuk menampung bagus dan mudah hidup. Ini kita tadi menanam di hari jadi Adiaksa dan bersama kawan-kawan komunitas dari Kotak Sejuk dan komunitas lain sekitar 400-500an pohon. Kita bersama-sama sosialisasi dari pihak perhutani dan lembaga desa, baik kepala desa, LMDH dan beberapa KTH. Itu kita berusaha bersinergi untuk saling menjaga wilayah hutan lindung. Saya kira yang paling banyak masyarakat Ngatiboyo dan juga masyarakat sekitar dengan adanya hutan lindung dan airnya mungkin berlimpah. Kalau airnya berlimpah, paling tidak tata kelola air menjadi bagus dan yang dikatakan di sini sumber mata air itu dalam, semoga bisa tidak. Mas, sudah berapa tahun Mas menekuni untuk penanaman ficus di Plawon ini? Di Plawon secara resminya baru 1 tahun, tapi kita relawan ini bersama-sama komunitas di Nganjuk dan dari pihak perhutani juga kita biasa menanam ini sudah bertahun-tahun. Untuk jenis ficusnya baru sekitar 10 jenis varian karena semuanya baru serba swadaya dan nanti moga-moga kita bisa memenuhi target-target beberapa jenis ficusnya untuk kita tanam di sini. Bisa disebutkan Mas, ficus-ficus apa saja yang sempat ditanam di sini? Ini ficus yang jenis kimeng, ipre, mikrokarpa dan leses. Contohnya seperti itu. Loa, luwingan. Beringin, Mas? Beringin sudah, itu jenis ipre juga. Hingga saat ini di area Sungai Plawon sudah tertanam ficus sebanyak 700 batang pohon dengan berbagai jenis. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan. Semuanya ayo, 1, 2, ficus!